Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang jinayah. Sebelum kita masuk materi, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Pada ketua kelas saya silakan. Sebelum itu coba kalian periksa di bawah bangku kalian apakah ada fasilitas simpan sampah, plastik atau bekas makanan yang lainnya. Jika masih ada, silakan buang sampah ke depan kelas. Oke, sudah. Baiklah. Materi pada hari ini tentang jinayah. Baiklah, apa kamu menjelaskan pengertian jinayah? Jinayah adalah salah satu cabang dari yang ada dalam ilmu fikih. Kata jinayah berasal dari kata jamak, yaitu jinayah yang artinya perbuatan melanggar aturan syarak atau dosa. Meskipun kata jinayah berbentuk isim masdar, jinayah adalah salah satu cabang dari yang ada dalam ilmu fikih. Kata jinayah adalah isim jamak dari kata jinayah yang artinya perbuatan melanggar atau aturan syarak atau dosa. Meskipun kata jinayah berbentuk isim masdar, namun kata jinayah dipergunakan dalam bentuk jamak. Hal ini dikarenakan jinayah mencakup berbagai macam perbuatan pelanggaran atau dosa. Adapun pengertian jinayah menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang atau syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dalam hal ini, jinayah kita dapat pelajari adalah perbuatan pelanggaran yang mengakibatkan dosa, dan kita diwajibkan untuk menjauhi perbuatan jinayah. Oke, langsung kita ambil contoh saja pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan maupun tidak mematikan. Sengaja dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi perbuatan pembunuhan ini juga termasuk dalam pengertian jinayah, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Jadi kita sebagai manusia saling menjauhi dari perbuatan pembunuhan. Macam-macam pembunuhan dibedakan menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan terancana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Dalam konteks pembunuhan sengaja, pelaku pembunuhan harus sudah balik, dan korban terbunuh adalah orang baik-baik yang terjaga darahnya. Contoh dari pembunuhan sengaja, yaitu seseorang merencanakan pembunuhan terhadap temannya karena dendam, dan pada suatu hari niat tersebut benar-benar dilakukannya dengan cara meracuni korban hingga mati. Itu dari contoh dari pengertian pembunuhan sengaja. Lanjut, pembunuhan seperti sengaja, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Contoh, seseorang yang dengan sengaja memukulkan sapu kepada temannya, dan akibat perbuatan tersebut temannya mati. Itu contoh dari perbuatan pembunuhan tidak seperti sengaja, pembunuhan seperti sengaja. Lanjut, yang ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan. Kedua, salah dalam maksud. Dan yang ketiga, salah dalam kelalaian. Contoh pembunuhan tersalah sebagai berikut. 1.
Satu, pemburu yang membidikan senapannya kepada binatang akan tetapi targetnya meleset dan mengenai seseorang hingga meninggal. Kesalahan ini disebut pembunuhan tersalah. Yang kedua, seseorang menembak ke orang lain yang ia sangka musuh dalam peperangan hingga mati dan ternyata korban tersebut adalah kawannya sendiri. Kesalahan seperti ini disebut juga dalam pengertian tersalah. Yang ketiga, seseorang yang terjatuh dari tangga menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. Perbuatan ini masuk dalam kategori pembunuhan tersalah. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman yang tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan kisas di dunia dan di neraka jahanam atau di akhirat. Di mana dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Dan hukuman bagi para pembunuhan juga sabda Rasulullah yang artinya pembunuhan sengaja atau hukumannya adalah qisas kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Abu Daud. Hukuman berat bagi pembunuh dimaksud agar tak seorang pun yang berani menghilangkan nyawa orang lain hingga rasa aman dan tentram akan dirasakan semua elemen masyarakat tanpa kecuali dari Islam, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Jadi kita sesama manusia saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain tanpa ada yang membeda-bedakan. Kepada anak-anak sekalian, jika ada yang ingin bertanya silakan tentang materi Bapak pada hari ini. Silakan yang masih belum paham. Saya Pak. Oke, silakan. Begini Pak, saya kan kalau seandainya saya ini dendam sama teman saya Pak, terus saya dengan sengaja menolak teman saya jatuh ke jurang Pak, dan dia meninggal. Terus hukumnya dalam Islam itu saya itu diapakan Pak? Baiklah, pertanyaannya bagus sekali. Hukum Islam dalam pelaku pembunuhannya itu neraka jahanam sesuai dengan dalil dari firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Kesimpulan pada pembelajaran jinayah pada hari ini yaitu jauhilah semua perbuatan dan larangan yang mengakibatkan dosa seperti pembunuhan tadi yang Bapak jelaskan. Jika kalian berselisih dengan teman kalian sampai kalian ingin membunuh teman kalian, janganlah kalian sampai melakukannya, karena di dalam Al-Quran surah An-Nisa 93 yang Bapak jelaskan tadi yaitu hukuman bagi pembunuh seorang mukmin yaitu neraka jahanam dan ditambah dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang Bapak sampaikan pada kalian semua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.